Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari daerah Aceh. Ini yang suka dipakai tari itu apa? Tari saman. Betul. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang simetri lipat. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba lihat. Kupu-kupu sayapnya kiri dan kanan sama tidak? Kalau nutup sama tidak? Kalian tahu kan jawabannya? Nah, sekarang coba lihat. Kalau buku kita buka, kiri kanannya sama atau tidak? Kalian juga pasti tahu jawabannya. Nah, sekarang kalau bunga tadi sama tidak kiri kanan kalau dilipat? Kalian juga pasti tahu jawabannya. Bapak akan menerangkan konsep simetri lipat dengan konsep matematika nalaria realistik. Kalian penasaran? Baiklah, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang simetri lipat. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat, Bapak sedang memegang apa? Ya, betul. Selembar kertas berbentuk persegi panjang. Sekarang Bapak lipat kertas ini menjadi dua bagian sama besar. Adik-adik di rumah boleh sambil mengikuti ya. Nah, kemudian Bapak buka lagi kertas ini. Lalu Bapak buat garis putus-putus pada lipatan kertasnya dengan spidol hitam. Apakah daerah hasil lipatan bagian kanan dan kiri sama? Ya, betul. Sekarang Bapak ulangi untuk melipat kertas menjadi dua bagian sama besar, bagian atas dan bawah. Kemudian Bapak buka lagi kertas ini. Lalu Bapak buat garis putus-putus pada lipatan kertasnya dengan spidol merah. Apakah daerah hasil lipatan bagian atas dan bawah sama? Ya, betul. Apakah kalian sudah dapat mengambil kesimpulan? Nah, baik. Agar lebih paham, sekarang
Mari kita perhatikan gambar-gambar ini. Lihat, ada gambar kupu-kupu, gambar buku terbuka, gambar kelelawar, gambar penunjuk jalan, gambar bunga, gambar pesawat, gambar rumah. Apa yang dapat kalian simpulkan? Benar, gambar-gambar yang demikian disebut bangun yang simetris karena memiliki simetri lipat dan garis putus-putusnya disebut sumbu simetri. Jadi, anak-anak, apa itu bangun yang simetris? Betul, bangun yang simetris adalah bangun yang dapat dilipat dengan sempurna sehingga kedua bagian sisinya sama besar. Anak-anak, apa itu sumbu simetri? Ya, betul. Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Anak-anak, jelas ya penjelasan tadi? Mudah kan? Betul. Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik, anak-anak, Bapak akan berikan soal simetri lipat dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Tentukan banyaknya sumbu simetri dari bangun segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi N beraturan. Tentukan pola banyaknya sumbu simetri dari masing-masing bangun. Susah ya? Tenang, ini akan jadi mudah. Perhatikan solusi berikut ini. Informasinya, sumbu simetri segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi N beraturan. Langkah-langkahnya, kita buat tabel agar lebih mudah untuk mengerjakan soal ini. Perhatikan anak-anak, segitiga sama sisi, ternyata banyak sumbunya 3 sumbu simetrinya. Dan banyaknya sumbu simetri hubungannya banyaknya titik sudut sama dengan banyaknya sumbu simetri sama dengan 3. Lihat yang persegi, banyaknya sumbu simetri 4. Kemudian lihat segi 5, banyaknya sumbu simetri 5. Lihat segi 6, banyaknya sumbu simetri sama dengan 6. Perhatikan. Sehingga untuk segi N beraturan, banyaknya sumbu simetri sama dengan N atau sama dengan banyaknya titik sudut. Kesimpulannya, ya, banyaknya sumbu simetri dari segi N beraturan sama dengan N. Dan ini berlaku untuk N lebih besar daripada 2. Jelas anak-anak? Nah, untuk soal yang tadi di awal, pasti kalian bisa menjawabnya dengan penjelasan Bapak sebelumnya. Ya kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Ini namanya jas tutu, ya, ciri khasnya. Ini songkok. Nah, jelas ya? Nah, anak-anak,
Sekarang Bapak akan menerangkan tentang sifat-sifat bangun ruang limas. Nah, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak ingin tanya, coba apa sifat bangun ruang topi ulang tahun ini? Dan apa sifat bangun ruang atap tenda ini? Terakhir nih teman-teman yang ada di Mesir, apa sifat bangun ruang piramida ini? Kalian bingung kan? Tenang, Bapak akan ajarkan dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan terangkan sifat bangun ruang limas. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Mari kita perhatikan gambar topi ulang tahun, atap tenda, dan piramida Mesir yang tadi. Sudah dilihat? Dapatkah kalian menemukan persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ya, betul. Atasnya lancip. Selain itu apa lagi? Ya, betul. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang prisma. Nah, kalau prisma, alas dan atapnya sama. Bagaimana dengan limas? Ya, betul. Tidak sama. Nah, bangun ruang yang demikian dinamakan limas. Jadi apa itu limas anak-anak? Nah, baik Bapak akan terangkan. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas tetapi tidak bertutup sama dengan alasnya. Nah, anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Pertama, bangun ruang limas segitiga. Jumlah sisinya 4. Jumlah rusuknya 6. Jumlah titik sudutnya 4. Bentuk alas segitiga. Itu namanya bangun limas segitiga. Nah, lihat yang di bawahnya. Itu limas segi 4. Jumlah sisinya 5. Jumlah rusuknya 8. Jumlah titik sudutnya 5. Bentuk alas segi 4. Itu namanya bangun limas segi 4. Jelas kan? Nah, Bapak akan berikan informasi apa hubungan dari bentuk alas dengan banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Perhatikan, sisi sama dengan N plus 1, rusuk sama dengan N kali 2, dan titik sudut sama dengan N tambah 1. Jelaskan anak-anak? Mudah ya memahami sifat-sifat dari limas? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, kita sekarang akan mengerjakan soal tentang limas berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Penasaran? Ya, perhatikan soal berikut ini. Sebuah rubik berbentuk 5 segitiga sama sisi. Setiap sisi rubiknya terdiri dari segitiga-segitiga kecil yang identik. Jika luas segitiga kecil adalah 3 cm persegi, maka berapakah total luas permukaan rubik ini? Bingung anak-anak? Tenang, Bapak akan terangkan jawabnya. Solusi. Informasi. Rubik berbentuk 5 segitiga sama sisi. Luas segitiga kecil sama dengan 3 cm persegi. Perhatikan langkah-langkahnya. 5 segitiga mempunyai 4 sisi. Setiap sisi terdiri dari 9 segitiga kecil dengan luas masing-masing 3 cm persegi. Sehingga luas permukaan rubik sama dengan 4 dikali 9 dikali 3 cm persegi sama dengan
108 cm persegi. Kesimpulannya, jadi luas permukaan Rubik sama dengan 108 cm persegi. Anak-anak, mudah kan? Nah, dengan penjelasan tadi, Bapak yakin kalian pun bisa jawab dong soal yang Bapak sajikan di awal. Bagus. Bapak bangga. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.